Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku, Ferensiva. Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakal nge-share ke kalian tutorial menghitung gaya batang menggunakan metode Cremona. Nah, untuk itu, kita langsung aja ke tutorialnya. Nah, jadi yang pertama, di sini kita mempunyai kuda-kuda rangka batang dengan bentang 9 meter dan tingginya 2,1 meter. Di sini juga terdapat beban aksial dari P1 sampai dengan P7 dengan beban yang beragam. Di sini kita menggunakan Cremona searah jarum jam dengan skala 1:100. Nah, langkah yang pertama adalah kita lakukan menghitung RAV dan RBP-nya. Caranya, P1, P2, P3, dan selanjutnya kita tambahkan, lalu kita bagi 2. Nah, jadi keseluruhan beban kita bagi 2. Nah, di sini sudah saya hitung, hasilnya adalah 600. Lalu kita bagi 2, hasilnya adalah 300 kg. Jadi, RAV dan RBP-nya adalah 300 kg. Langkah selanjutnya adalah kita akan mulai dari titik kumpul A. Nah, ketika kita akan menghitung gaya batang yang tidak diketahuinya tidak boleh lebih dari 2. Nah, di sini contohnya adalah titik kumpul A. Nah, yang belum kita ketahuinya adalah gaya batang C1 dan gaya batang B1. Nah, artinya titik kumpul A bisa kita selesaikan. Setelah itu, kita lanjut saja ke langkah selanjutnya. Kita gambar ulang titik kumpul A. Nah, di sini sudah saya gambar ulang. Nah, di sini sudah kita ketahui adalah RAV dan P1. Jadi kita mulai dari, karena searah jarum jam, jadi kita mulai dari RAV-nya. Tadi kita sudah hitung RAV-nya adalah 300 kg, maka kita harus gambar sepanjang 300 cm. Nah, jadi kita gambar RAV-nya sejauh 300 cm ke arah atas, karena RAV di sini ke arah atas. Nah, setelah itu, karena searah jarum jam, kita gambar P1-nya sejauh 50 cm. Nah, di sini sudah saya gambar P1-nya ke arah bawah sepanjang 50 cm. Setelah itu, kita ke C1. Nah, kita kopikan saja C1. Nah, syarat dari Cremona ini adalah titik akhir harus menutup ke titik awal. Jadi, titik akhir dari Cremona ini harus menutup lagi kembali ke titik RAV yang ini. Karena awalnya dari sini, jadi harus menutup. Nah, agar dapat menutup, jadi C1 ini kita bisa gambar ke arah bawah dan kita bisa gambar ke arah atas. Tapi agar menutup, kita harus gambar ke arah bawah. Nah, ini sudah saya gambar ke arah bawah. Setelah itu, kita buat, oh ya teman-teman, jadi karena ke arah bawah, artinya C1 itu mendekati titik kumpul. Nah, jika suatu gaya batang mendekati titik kumpul, maka dapat diartikan bahwa gaya batang tersebut adalah gaya batang tekan. Nah, jadi kalau pada Cremona, batang
Nah, jadi pada metode Cremona ini, ketika suatu batang mendekat titik kumpul, nah seperti ini kan kita gambarnya mengarah ke arah bawah. Kita lihat lagi ke kerangkanya, jadi C1 ini mengarah ke arah bawah. Kalau ke arah bawah artinya dia mendekati titik kumpul. Nah, karena mendekati titik kumpul, maka C1 ini dikatakan sebagai batang tekan. Selanjutnya, kita buat B1. Nah, B1 ini harus kita buat ke arah kanan karena agar dapat menutup ke titik awal, yaitu titik RAV ini. Nah, lalu kita buat dari sini mengarah ke kiri. Nah, jadi batang B1 ini harus kita buat ke arah kanan agar menutup. Lalu kita bisa menilai batang ini batang tekan atau batang tarik dengan cara ketika suatu batang menjauhi titik kumpul, artinya batang tersebut adalah batang tarik. Nah, contohnya ini batang B1. Batang B1 kita gambar ke arah kanan. Nah, lalu kita lihat lagi ke kerangkanya. Batang B1 digambar ke arah kanan. Artinya batang B1 ini menjauhi titik kumpul. Nah, jika menjauhi titik kumpul, maka artinya gaya batang tersebut adalah batang tarik. Gitu. Nah, setelah kita buat Cremonanya, lalu kita bisa langsung mengukur berapa panjang dari gaya batang tersebut. Nah, jadi maka bisa disimpulkan bahwa C1 itu adalah batang tekan dengan sebesar 5,911 kg. Dan batang B1 ini adalah batang tarik sebesar 5,359 kg. Nah, jadi Cremona ini dilakukan terus-menerus sampai titik kumpulnya habis. Kita dari titik kumpul A sampai semua titik kumpul telah kita hitung. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kita bisa mendapatkan bahwa hasil dari panjang Cremona tersebut adalah besar gaya batangnya. Nah, seperti sini sudah saya gambar Cremonanya. Nah, jadi caranya seperti itu dan tinggal diikuti saja untuk batang-batang selanjutnya. Untuk itu, sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.